Gak apa-apa, kita mulai aja. Tik, medsos sudah. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat PLT Direktur Penyidikan Bapak Ahmad Taufik Hussein, kawan-kawan jurnalis yang kami hormati dan banggakan, yang terus bersamai dan menyatu pada upaya-upaya pemberantasan korupsi yang KPK lakukan. Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, transparansi dan akuntabilitas kinerja KPK, pada petang ini kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara terkait dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan kantor pemerintah Kabupaten Lamongan, di mana sebelumnya KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dan pada hari ini melakukan penahanan kepada 3 tersangka diantaranya. Oleh karena itu, bagaimana konstruksi perkara, siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan pada hari ini, Pak Direktur Penyidikan akan menyampaikan secara lengkap dan utuh terkait dengan perkara ini. Kami persilakan Pak Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat petang ya, menjelang malam buat rekan-rekan pers di sini yang masih setia di kantor KPK, yang terhormat Juru Bicara KPK Mas Budi dan teman-teman Biro Humas. Baik, untuk kesekian kalinya kita akan update kegiatan penyidikan. Ini surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Memang ada beberapa proses yang dilakukan oleh teman-teman di penyidikan dan itu mungkin teknis saja, tetapi di Direktorat Penyidikan kegiatan tetap berjalan bagaimana mestinya. Ini sebagai bentuk tanggung-jawaban kami juga, walaupun memang mungkin ditunggu-tunggu karena surat perintah penyidikannya dari 2 tahun yang lalu ya, 2023, kami pastikan tetap kami proses untuk kegiatan proses penyidikannya. Jadi untuk latar belakang proses penyidikan ini di sektor konstruksi, pembangunan gedung kantor pemerintahan di Kabupaten Lamongan. Bagaimana kita ketahui bahwa sektor konstruksi ini merupakan pilar strategis ya pembangunan nasional. Ya, kita mesti memastikan kualitas infrastruktur yang kita temui dan yang kita gunakan baik di pusat, di daerah, itu betul-betul dilakukan dengan semangat integritas dalam proses pembangunannya dari mulai tahap perencanaan. Untuk itu, kami KPK meyakini pengelolaan uang negara ini tidak boleh dijadikan ruang eksperimen dalam upaya tindakan-tindakan yang menyimpang. Ya, kami memastikan untuk setiap pelanggaran integritas yang berpotensi merusak kualitas pembangunan, kita akan lakukan tindakan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Perlu kami sampaikan untuk kegiatan terkait penyidikan tindak pidana korupsi pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019. Pada hari ini kami telah dilakukan penahanan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026. Itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan yang dibiayai oleh APBD tahun anggaran 2017-2019. Bahwa setelah dilakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan kecukupan alat bukti,
KPK melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka. Jadi sebetulnya ada 4 orang tersangka yang sudah kita tetapkan, tapi 1 berhalangan hadir, dan pada kesempatan pertama kita juga akan lakukan upaya paksa berupa penahanan untuk penyelesaian berkas perkaranya sendiri. Yang pertama yang hari ini kita lakukan penahanan yaitu Saudara SKM. Ini selaku pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. Yang kedua, Saudara ABD selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Kemudian yang ketiga, Saudara HDH selaku General Manager Divisi Regional 3 tahun 2015 sampai dengan 2019. Jadi itu inisialnya ada 3 ya, SKM, ABD, dan HDH yang pada hari ini dilakukan penahanan. Kemudian terhadap para tersangka ini disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini mungkin saya perlu update ke teman-teman kenapa masih menggunakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3, karena memang surat perintah penyidikannya ini dimulai tahun 2023, sehingga nanti sebagaimana ketentuan hukum pidana material di KUHP yang baru penyesuaian, kita akan menggunakan asas lex favorio, jadi mana yang menguntungkan. Tetapi itu diproses nanti di penuntutan atau di persidangannya, karena sesuai dengan ketentuan pasal 3, ketentuan peralihan KUHP baru, itu yang menguntungkan bagi terdakwa nantinya, bukan di proses penyidikannya. Ini kami tegaskan, karena memang masih banyak perkara-perkara yang berjalan di KPK itu masih perkara dengan surat perintah penyidikan sebelum dikeluarkannya atau diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. KUHP baru, sehingga masih menggunakan hukum acaranya masih menggunakan KUHP yang lama. Selanjutnya kepada para tersangka tadi yang 3 ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni hari ini sampai dengan tanggal 21 Juni 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Berarti di MP sini, K4 atau di C1. Kemudian bagaimana konstruksi perkaranya? Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini dimulai surat perintah penyidikannya di tahun 2023. Adapun konstruksinya sebagai berikut, bahwa pada pertengahan tahun 2016, Saudara FD selaku Bupati Lamongan berkeinginan akan membangun gedung Pemkab Lamongan, lalu memerintahkan para pejabat di bawahnya untuk menindaklanjuti keinginan dari Bupati Lamongan. Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440.000. Ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
Pada tanggal 21 Juli 2017, Saudara SKM selaku PPK dan Saudara HDH selaku kuasa Abi Praya Jaya Abadi KSO melakukan penandatanganan surat perjanjian nomor 602-2-13/PPK/Romawi 7/2017. Ini nilai kontraknya di penandatanganan tersebut senilai 151 M 242.700.000. Pada proses pemilihan penyedia ini terjadi perbuatan melawan hukum yang hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan yang pertama pembentukan kemitraan itu sendiri atau KSO Abi Praya dan Jaya Abadi. Ini dibuat hanya untuk sekedar memenuhi formalitas dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi dalam mengikuti proses lelang pekerjaan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan tersebut. Kemudian proses pelaksanaan kontrak dan pemeriksaan sampai ke pembayaran dan serah terima pekerjaan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan di pengadaan barang dan jasa atau PBJ. Selanjutnya Saudara ABD sejak proses perencanaan dan penganggaran kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan telah diminta untuk menjadi kontraktor pelaksana, padahal saat itu proses lelang belum dimulai. Jadi ini di awal sudah disetting demikian rupa untuk ditunjuk siapa pemenang lelangnya. Selanjutnya Saudara SKM diduga menerima sejumlah uang dari pihak Abi Praya Jaya Abadi KSO yang tadi bekerja sama untuk pembentukan pemenang lelang. Dan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembangunan gedung kantor pemerintahan Kabupaten Lamongan tahun 2017-2019 tersebut, berdasarkan hasil penyidikan dan penghitungan ahli kerugian keuangan negara, ini ditemukan atau mengakibatkan volume dan kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai sebagaimana yang tercantum dalam kontrak. Jadi ini berbeda dengan kontrak yang sudah ditandatangani di awal. Dan untuk itu hasil penghitungan ahli telah terjadi kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yang kami sebutkan tadi dengan nilai setidak-tidaknya sebesar 35,7 miliar. Jadi demikian yang bisa kami sampaikan untuk konstruksi perkaranya. Ini adalah pembangunan gedung Pemkab Lamongan. Jadi sebenarnya sudah sering kegiatan-kegiatan pengadaan yang seperti ini, yang tapi tetap masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami kembalikan dulu ke jubir. Silakan nanti untuk rekan-rekan bisa diperdalam. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirdik yang telah menyampaikan secara lengkap dan utuh bagaimana konstruksi perkara berkaitan dengan pembangunan kantor Pemkab Lamongan ya dengan nilai proyek sebesar 151 miliar dengan dugaan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perbuatan melawan hukum para tersangka mencapai nilai 35 miliar atau kurang lebih sekitar 20% dari nilai kontrak.
Kemudian hari ini KPK melakukan penahanan kepada 3 orang tersangka, yaitu saudara SKM, ABD, dan HDH untuk 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 2 Juni sampai dengan 21 Juni 2026. Baik, teman-teman jurnalis, kita akan buka sesi tanya jawab. Sesi pertama khusus berkaitan dengan perkara ini, kami persilakan. 1, belakang. 2, Mas Yudi. Ada lagi? Ya, silakan. Mas Bayu, Mas Yudi. Mas Maula. Nah. Ya, silakan, Mas Bayu. Selamat malam, Mas. Mohon izin saya mau tanya terkait ini kan yang sudah ditetapkan tersangka pihaknya belum mencakup level yang lebih tinggi lagi. Nah, sementara dalam proyeknya ini nominalnya 150 miliar, kerugian negaranya sekitar 35. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah sejauh ini, karena ini proyeknya adalah berdasarkan inisiatif kepala daerah, apakah KPK sudah memeriksa Bupati Lamongan dalam perkara ini? Terus selanjutnya, apakah ada bukti keterlibatan dalam pengkondisian proyek? Bukti keterlibatan kepala daerah. Karena kan ini kan proyeknya berdasarkan inisiatif. Terus status hukumnya Bupati bagaimana sejauh ini? Terus kalau yang terakhir, karena nominalnya cukup besar, kerugian negaranya itu sampai puluhan miliar, apakah ada impact terhadap bangunan yang dibangun? Apakah itu ada kerusakan, karena nominalnya lumayan jauh dari 150, terus kerugian negaranya 35. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bayu dari Sinpo. Ya, terkait apakah ada pihak-pihak lain yang ada di level lebih atas yang juga diduga terlibat, dan bagaimana dampak dari kualitas ataupun kuantitas bangunan yang dibangun ya dengan nilai proyek mencapai 151 miliar. Silakan Mas Yudi. Selamat malam Mas Budi, Pak PLT Dirdik. Saya Wahyu dari Rakyat Merdeka, ingin menanyakan terkait menyambung pertanyaan Mas Bayu tadi terkait volume pekerjaan yang dikorupsi itu apa, dan apakah ada dugaan markup atau bagaimana, dan besaran uang yang digelontorkan kepada SKM ini nilainya berapa, itu dari KSO atau dari siapa? Terus yang menyebabkan perkara ini lama penyidikannya hampir 3 tahun lebih ini apa sih Mas? Apa ada karena BUMN atau gimana? Makasih. Terima kasih Mas Yudi. Dengan volume pekerjaan yang dikorupsi atau di markup, dan juga apa yang membuat proses penyidikan ini hingga kurang lebih 3 tahun. Silakan Pak Mario, silakan. Ya, mengenapi 3 penanya. Iya, cek. Ini mau konfirmasi aja kan. Pertama ini kan ada kuasa pengguna anggaran dan PA. Kalau bahasanya tadi kan ada bahasa Bupati itu kan proyek ini 2016. Artinya bahwa ini terjadi pada Bupati sebelumnya. Sementara Bupati yang sebelumnya yang diduga sebagai pengguna anggaran sudah meninggoy. Nah ini gimana? Apakah itu tutup secara hukum atau seperti apa? Kemudian apakah ada keterlibatan DPRD periode itu dalam pengesahan pengajuan penganggaran pembangunan gedung Pemkab? Ya kan, kalau memang kan ini kan biasanya ini kan satu paket eksekutif dan legislatif. Apakah memang tidak ada penelusuran yang jauh soal pembangunan 200 miliar itu dengan ketuk palunya di DPRD? Ya paling saya ingin menanyakan itu.
Dan informasi yang saya peroleh itu kan ada beberapa saksi yang diduga terkait konstruksi yang meninggoy juga. Itu bagaimana statusnya gitu. Jadi ini mempertegas saja bahwa ini kan proyek yang dianggarkan 2016 sampai 2023 kalau 2016 2019 lah kalau nggak salah ya. Paling itu aja. Terus kemudian ada informasi soal adanya pihak terkait juga yang diduga membuat lamanya kasus ini karena menyerahkan gedung ke salah satu ketum parpol. Itu apakah memang benar ada kaitannya ini agar bisa sedikit menjawab polemik-polemik yang ada di kasus ini. Itu aja, makasih. Terima kasih, Mas Mario. Terkait dengan aspek yuridis kepada Bupati selaku KPA yang juga menjadi inisiator dalam pembangunan gedung Pemkab Lamongan, kemudian apakah ada peran DPRD dalam pengesahan ataupun pelaksanaan anggaran dan juga bagaimana positioning saksi-saksi yang sudah meninggal. Dan juga terkait dengan dinamika atau mengapa proses penyidikan perkara ini cukup panjang ya sampai dengan 3 tahun. Silakan Pak Dirdik. Baik, terima kasih Mas Budi. Jadi dari 3 pertanyaan sepertinya agak mirip-mirip ya, hanya bahasanya saja. Mungkin yang pertama saya tanggapi dulu dari Mas Bayu. Ini apakah arah penyidikannya nanti ke atas gitu ya, pejabat yang di atasnya. Memang yang saat ini kita tetapkan tersangka adalah yang paling tinggi PPK ya, pejabat pembuat komitmen. Tapi tentunya nanti di hasil penyidikan, hasil pemeriksaan dan konfirmasi barang bukti yang ada dalam proses penyidikan, tidak menutup kemungkinan akan ada penetapan tersangka lain. Panjang memang 2 alat bukti yang ditemukan oleh penyidik PEM bahwa pihak-pihak tersebut memiliki peran dan tanggung jawab untuk kita kenakan secara pidananya, termasuk mungkin ke atas atau pejabat yang lebih tinggi di atas PPK. Kemudian untuk kondisi bangunannya seperti apa, karena memang di hasil temuan ahli yang kita minta untuk penghitungan KN dan ahli konstruksi, ini memang bangunannya memang ada, terbangun gitu, tetapi kemudian memang setelah dihitung tadi disinggung juga mengenai volumenya, ada beberapa poin-poin yang dikontrak awal, misalkan ada volume ruangan, volume bahan material, nah itu yang kemudian hasil penelusuran dari ahli konstruksi yang diminta oleh penyidik itu ditemukan ada perbedaan. Nah perbedaan-perbedaan itu yang kemudian oleh ahli auditor kemudian dihitung. Ini ada kekurangan volume material, ada kelemahan volume ruangan. Nah itu yang kemudian dikalikan dengan harga material yang sesuai dengan kontrak yang sudah ditetapkan di awal. Nah ini yang kemudian berbeda dengan kontraknya. Ada sampai kemudian ada temuan KN 35 miliar itu adalah hasil dari perkalian kekurangan volume dan beberapa material-material yang berbeda dengan kontrak dan yang ada di lapangan. Itu ya, Mas Bayu. Ya, itu yang tidak mencakup ke pemeriksaan kita, karena di pemeriksaan untuk konstruksi kan kita menghitung kerugian keuangan negaranya. Artinya kontrak yang sudah ditandatangani dengan fisik yang ada kita timbang, kita samakan, itu ada beberapa temuan-temuan yang memang berbeda volumenya. Sehingga kemudian dari volume itu ada pengalian kan di kontrak bahwa ini material ini sekian harganya, itu kemudian yang menjadi patokan dari auditor. Kemudian dari Mas Yudi untuk volume yang dikorupsi tadi
sedikit sudah tergambar ya untuk tadi di yang pertanyaan Mas Bayu juga. Kemudian kenapa terkait teknis di proses penyidikannya lama? Ya ini yang memang teman-teman perlu saya sampaikan. Di teknis penyidikan kami itu kan terkait hal-hal yang bisa kita lakukan itu di luar itu adalah tanggung jawab kami. Tetapi di luar misalkan ahli itu kan di luar tanggung jawab kami, di luar kapasitas kami untuk mengukur atau meminta target penyelesaian seperti apa, karena itu terkait dengan kepentingan ahli dari luar. Itu yang kemudian penyidik atau tim penyidik tidak bisa memastikan berapa lama proses penghitungannya, kemudian ahlinya itu kapan akan turun ke lapangan. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian ini membuat proses penyidikannya tidak bisa ada kewenangan di tim penyidik itu sendiri karena berkaitan dengan ahli dari luar. Selain itu juga teknis-teknis yang lain seperti sudah disampaikan ke beberapa teman-teman bahwa kita masih memang kekurangan SDM di penyidik, sehingga kemudian ketika ada perkara-perkara di satu satgas yang menangani perkara ini dapat perkara yang lain, itu kemudian terjadi kompleksitas, kemudian dibuatlah prioritas-prioritas mana yang akan didahulukan terlebih dahulu. Nah, kemudian hal-hal yang dengan tadi ada kaitan dengan pihak luar itu yang kemudian akan kita prioritaskan agak di bawah gitu. Tetapi yang memang menjadi kewenangan tim penyidik seperti misalkan ada kegiatan tertangkap tangan dan penahanan tersangkanya sudah jalan, nah itu yang kita prioritaskan. Itu ya kenapa untuk teknis di penyidikannya kenapa lama. Dan yang ketiga, ini ada KPA, ada kuasa mengenangkan bupati meninggal dunia, ya sesuai ketentuan hukum, meninggal dunia artinya gugur demi hukum. Mas Rio, artinya itu tidak kita tidak lanjuti untuk pertanggungjawaban pidananya, tetapi ada ketentuan yang menjelaskan bahwa apabila ada kerugian negara dan sudah pasti dinikmati oleh tersangka khususnya yang meninggal dunia ya, tapi dalam hal ini kan kalau tadi disebutkan bupati kan belum tersangka nih tapi sudah meninggal dunia. Jadi kita akan trace untuk hasil-hasil dari tadi kerugian negara itu dinikmati oleh siapa-siapa. Kemudian apabila itu jelas akan dimintakan pertanggungjawaban untuk secara perdata, untuk keperdataannya, untuk mengembalikan atau pemulihan kerugian keuangan negaranya terhadap ahli warisnya. Selanjutnya untuk keterlibatan pihak DPRD, ya ini nanti tentunya akan ditelusuri oleh penyidik apakah ada pihak-pihak lain terkait dengan misalkan perencanaan di proses penganggarannya ya, karena tentunya penganggaran di proyek di daerah APBD pasti dengan persetujuan DPRD. Tapi yakinlah bahwa tim penyidik tetap terus bekerja karena ini penahanan juga baru dilakukan. Tim penyidik masih punya waktu maksimal 120 hari, kalau nanti diperpanjang terus sampai ke PN1, PN2. Jadi masih ada peluang atau kesempatan pada tim penyidik untuk memperdalam pihak-pihak lain yang terlibat di proses penganggarannya. Jadi untuk berikutnya lamanya perkara, ya ini tadi seperti saya sampaikan, tadi ada kegiatan-kegiatan teknis yang mesti dipertimbangkan. Kemudian untuk ini informasi dari Bang Rio tadi ya, untuk penyerahan gedung, itu kita akan telusuri. Kami akan konfirmasi terlebih dahulu ke beberapa saksi-saksi terkait informasi tadi yang disampaikan. Terima kasih, mungkin ada yang kelewat. Terima kasih Pak Dir, semua sudah direspon, ditanggapi. Maaf Pak Direktur, ini mengkonfirmasi saja. Tadi pas saat penahanan itu kan sangka SKM menyatakan bahwa sebenarnya dalam kasus proyek ini sudah dilakukan audit terlebih dahulu oleh BPK dan dinyatakan tidak ada
kerugian negara. Minta konfirmasinya terkait pernyataan tersangka SKM itu. Makasih. Baik, terima kasih Bang. Jadi begini, beberapa perkara-perkara lain yang kita tangani terkait pengadaan barang dan jasa, memang di audit rutin yang dilakukan oleh BPK biasanya berbeda dengan audit investigatif yang dilakukan atas permintaan penyidik. Sehingga kemungkinan yang disampaikan oleh tadi salah satu tersangka adalah audit rutin. Contoh beberapa perkara yang mungkin teman-teman ikuti dan sempat viral juga, banyak ya perkara-perkara pengadaan simulator misalkan yang sempat. Itu audit rutinnya memang tidak ditemukan pelanggaran-pelanggaran untuk terkait pidana. Mungkin temuan-temuan kecil ada, tetapi untuk pidananya tidak disebutkan. Tetapi ketika ada proses penyelidikan, penyidikan, dan ditemukan 2 alat bukti, maka kemudian ditindaklanjuti oleh permintaan audit investigatif, yang kalau dalam istilah auditor itu permintaan audit dengan permintaan tertentu, dengan tujuan tertentu. Nah, disitulah baru audit yang dilakukan lebih dalam, sehingga tidak menutup kemungkinan audit rutin yang standarnya mungkin berbeda dengan standar audit investigatif, itu ditemukan hal-hal yang berbeda yang kemudian itu masuk kategori perbuatan melawan hukum yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Demikian, Bang Rio. Baik, sangat jelas penjelasan dari Pak Dirdik. Kami buka jika masih ada pertanyaan terkait dengan perkara ini. Jika tidak ada, kita akan beralih ke perkara lainnya. Sesi 1, 3 penanya, kita buka kesempatan. 1 Mbak Satsya, belakang Mas Eki, atau sudah ganti namanya ya? 1 lagi mungkin, sisi kanan, Mbak Sari, jangan malu-malu untuk bertanya. Mas Umam, nanti dulu, oke. Silakan Mbak Satsya pertama. Ya, selamat malam Pak Taufik dan Mas Budi. Izin mau tanya terkait kasus di DJKA. Itu kan baru ada penerbitan sprindik terkait yang di Sumatera, wilayah Sumatera. Nah, ini pertanyaannya udah ada